Bab 92, Samar 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Christina angkat bicara begitu mereka pergi. Pertanyaannya tidak ditanyakan dengan nuansa rewel. Sama seperti saat kejadian sebenarnya, di mana meskipun Christina terkejut dan bingung dengan perubahan situasi yang tiba-tiba, dia tidak marah dengan perilaku radikal Eugene. Melihatnya bereaksi seperti ini, Eugene merasa cukup terkesan. Jika itu adalah pendeta biasa yang bersamanya, mereka akan marah dengan tindakan radikal Eugene, sampai menegurnya karena memotong jarinya, dan pasti akan memberikan sihir penyembuhan pada Jackson, yang kesakitan dan meneteskan air mata. Darah, tanpa izinnya. Namun, Christina tidak melakukan itu. Meskipun terkejut dan bingung, dia tidak mencoba menghentikan tindakan Eugene. Dia bahkan tidak mencoba untuk memberikan sihir penyembuhan apapun atas kemauannya sendiri. Jika saya memiliki seorang pendeta biasa dengan saya, renung Eugene. Tapi pertama-tama, Christina bukanlah pendeta biasa. Dia adalah kandidat suci Kekaisaran Suci Yuras, bukan, Santo, mereka yang sebenarnya. Jadi, dengan tindakan Christina di atas latar belakangnya, dan berkat penampilannya juga, Eugene mau tidak mau diingatkan sekali lagi tentang Anise. Kamu harus tidak masuk akal ketika berhadapan dengan bajingan yang tidak masuk akal, kata Eugene sambil melirik ke arahnya. Juga, bukankah kamu orang yang tidak masuk akal dengan menanyakan itu? Jika Anda mengubah permata yang saya ambil di depannya menjadi uang tunai, apakah Anda tahu berapa harganya? Selama dia mendapat tawaran bagus hanya dengan salah satu dari mereka, dia akan punya cukup uang untuk minum dan berpesta selama setahun penuh. Karena dia mencoba mengantongi salah satu dari mereka secara gratis dengan menggunakan alasan yang tidak masuk akal, bukankah menurutmu dia turun dengan murah hanya dengan kehilangan satu jari? Christina bersenandung sambil memikirkan hal ini selama beberapa saat, lalu dia tersenyum lembut dan mengangguk. Memang, saya mengerti apa yang Anda coba katakan. Anda dan saya mungkin sekarang berasal dari latar belakang di mana kita tidak kekurangan uang, tetapi bagi orang biasa, permata yang Anda tawarkan pasti sangat berharga, Christina menyetujui sambil menurunkan tudung jubahnya. Selain itu, kami berdua tumbuh di lingkungan yang sangat miskin di masa muda kami. Karena itu, kami berdua lebih menghargai nilai kekayaan. Eugene mengangguk. Aku senang kamu mengerti. Namun, Christina memotongnya. Bahkan dengan mempertimbangkan semua itu, saya masih merasa bahwa memotong jari broker informasi itu berlebihan. Itu sudah cukup hanya untuk memarahinya, tidak perlu pergi sejauh itu. Apakah bajingan yang mencari nafkah dengan menjual informasi di tempat seperti ini benar-benar mundur dari ancaman sederhana? Mengambil satu jari adalah cara paling bersih untuk menangani berbagai hal, tegas Eugene. Bagaimana jika dia ingin membalas dendam untuk ini? Tanya Christina. Apakah kamu pikir dia akan sebodoh itu? Terkadang kemarahan bisa menghabiskan semua alasan. Daripada mengabaikan semua ketakutannya dan mencoba sesuatu seperti itu, pria itu mungkin hanya akan berbaring di sana, berfantasi tentang balas dendamnya, gumam Eugene saat dia berbalik darinya, melihat ke depan sekali lagi. Meskipun demikian, jika dia mencoba untuk membalas dendam padaku, aku hanya akan membuatnya menyesal telah mengambil tindakan bodoh seperti itu. Sebagai seseorang dengan kemampuan yang cukup untuk percaya diri dengan peluang saya sebenarnya lebih suka jika dia memilih untuk mencoba dan membalas dendam. Petik 2. Memang, gumam Christina sambil terkikik. Sepertinya dia tidak hanya menanyakan pertanyaan awalnya karena dia ingin Eugene menjelaskan alasannya. Tuan Eugene, Anda adalah individu yang sangat tidak biasa, komentar Christina. Mengapa kamu mengatakannya? Eugene bertanya. Bagaimanapun, bukankah klan Leonhard Kill salah satu keluarga paling bergengsi di seluruh benua? Namun, perilaku Anda sebelumnya sangat kejam sehingga sulit untuk percaya bahwa Anda adalah pewaris keluarga yang begitu bergengsi. Kamu bertingkah seperti tentara bayaran yang keras kepala, puji Christina. Apakah kamu benar-benar melihat anak-anak dari keluarga bergengsi sebagai tipe yang hanya tertawa sok dan menyesap teh bahkan ketika mereka ditipu? Eugene bertanya secara retoris. Mari kita jujur satu sama lain. Anda bisa mengatakan bahwa Anda merasa saya terlalu tidak masuk akal untuk menjadi tuan muda dari keluarga bergengsi. Petik 2. Christina tersenyum, itulah yang saya katakan di awal. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Eugene tertawa terbahak-bahak ketika dia mengingat kata-kata yang memang dia dengar sebelumnya. Tetap saja, setidaknya aku tidak membunuhnya, Eugene membela diri. Sebaliknya, kamu memotong tangannya di pergelangan tangan, Christina mengingatkannya. Dia harus membayar harga untuk kesalahannya, kata Eugene dengan singkat. Jackson telah menolak untuk berbicara tentang para elf. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa, kata Jackson sambil memohon belas kasihan. 300 tahun yang lalu, ketika 5 Raja Iblis mencoba mengambil alih dunia, 2 ras yang paling menderita kerusakan adalah elf dan naga. Tidak banyak naga di tempat pertama, tapi kemudian setengah dari mereka terbunuh saat bertarung melawan Raja Iblis. Para elf bahkan lebih buruk daripada naga. Mereka mulai mati secara bertahap bahkan sebelum elf manapun bisa melawan balik Raja Iblis. Ini semua karena wabah, kekuatan tak menyenangkan dari Raja Iblis terbukti fatal bagi elf yang murni dan tidak ternoda. Pandemi mengejutkan yang terjadi kemudian, yang disebut penyakit iblis, membawa banyak dari elf ini, meskipun memiliki rentang hidup yang panjang, ke kematian sebelum waktunya.
Elf yang merasa muak dengan dunia, elf yang baru saja lolos diambil sebagai budak, dan elf yang terkena penyakit iblis. Alasan mereka bervariasi, tetapi berbagai kelompok elf semuanya telah menemukan jalan kembali ke hutan hujan samar. Para elf yang lahir di hutan dan kemudian pergi ke dunia luar, semuanya ingin kembali ke kampung halaman mereka. Para elf yang tidak lahir di hutan tiba mencari tempat perlindungan elf yang mereka dengar terletak jauh di dalam hutan. Para elf yang telah terkena penyakit iblis memiliki alasan yang lebih putus asa untuk kembali daripada para elf lainnya. Begitu mereka terinfeksi, mereka hanya akan dapat bertahan paling lama 5 tahun sebelum mati, tetapi mereka yang kembali ke hutan samar akan dapat hidup untuk jangka waktu yang lebih lama. Eugene tidak tahu apakah memang selalu seperti ini, tetapi akhir-akhir ini, tidak satu pun elf yang mencoba kembali dapat menemukan tempat perlindungan elf. Elf hidup untuk waktu yang sangat lama, mereka cantik, dan tidak peduli berapa usia mereka, kecantikan alami mereka tidak akan menua. Karena itu, tidak hanya ada beberapa pedagang dan bangsawan kaya yang ingin memperbudak para elf. Untuk orang-orang seperti ini, mata mereka tidak bisa tidak menyala dengan antusias pada kesulitan para elf, memperlakukan para elf yang berkeliaran ini sebagai mangsa mereka. Jika hanya beberapa tahun yang lalu, kota ini mungkin telah dipenuhi dengan banyak budak dan pedagang budak yang datang ke sini dari luar negeri. Tapi sekarang, tidak ada. Mungkin ada beberapa yang melanjutkan pekerjaan mereka di bawah meja, tetapi jumlah budak dan pedagang budak yang bekerja di tempat terbuka telah berkurang secara serius. Ini karena para Dark Elf. Mulai dari beberapa tahun yang lalu, para Dark Elf muncul di kota ini dan membentuk kekuatan yang memburu para budak dan pedagang budak ini. Dark Elf yang kejam ini telah menyegel mulut Guild Informan, dan mereka adalah satu-satunya yang diizinkan untuk menghubungi elf manapun yang muncul di kota ini. Mengapa? Karena mereka ingin mengubah elf pengembara ini menjadi elf gelap. Mereka akan meyakinkan para elf yang datang ke Samar ini bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka berkeliaran, mereka tidak akan dapat menemukan tempat perlindungan elf. Para elf yang sudah tinggal di sana telah menyembunyikan perbatasan mereka, dan secara aktif menolak setiap orang yang datang dari luar. Tetapi jika elf pengembara menjadi elf gelap, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang budak dan pedagang budak. Mereka juga tidak perlu lagi khawatir tentang serangan tiba-tiba dari penyakit iblis. Faktanya, tidak apa-apa jika mereka sudah terkena penyakit iblis. Dark Elf tidak akan mati karenanya. Apakah kamu akrab dengan Putri Kemarahan? Tanya Christina. Malam-malam di hutan itu panjang dan gelap. Christina tidak keberatan untuk hidup kasar, dia mungkin seorang Saint, tapi dia jauh dari bobot mati. Dia mengumpulkan kayu bakar sendiri, menyalakan api unggun, dan membantu mendirikan kemah. Aku pernah mendengar tentang dia, Eugene membenarkan. Itu adalah Iris, Dark Elf yang tidak bisa dia bunuh 300 tahun yang lalu. Putri angkat Fury. Aku seharusnya membunuhnya saat itu, Eugene menyesal. Oberon telah bersumpah pada Raja Iblis kehancuran, dan kemudian mati ketika putranya sendiri merobek tenggorokannya. Iris tidak mensubordinasikan dirinya pada Raja Iblis atau orang-orang iblis lainnya. Sambil mengklaim bahwa dia adalah pewaris sah Raja Iblis of Fury, dia telah mendirikan platformnya sendiri di Helmut, berkampanye untuk menjadi salah satu Raja Iblis baru. Dia membuat kasus yang valid. Para vampir dan licantropes telah menyerahkan diri mereka kepada Ratu Iblis Malam, Noir Giabella. Putra Oberon dan para bisfok lainnya terus bersumpah setia kepada Raja Iblis kehancuran. Satu-satunya yang tidak mensubordinasikan diri mereka pada salah satu Raja Iblis atau kaum iblis lainnya adalah para raksasa dan para Dark Elf. Namun, para raksasa tidak mengklaim sebagai pewaris Fury, dan malah tinggal di antara mereka sendiri di pedalaman Helmut. Pada akhirnya, hanya Iris yang kini mengaku sebagai pewaris Fury, sambil mengincar tahta Raja Iblis. Mengesampingkan kekuatan yang dia miliki, Putri Kemarahan. Iris, tidak dianggap baik di Helmut. Christina terus berbicara sambil menatap api unggun. Bahkan di Keuskupan Alcarte, tempat saya tinggal, ada banyak ejekan yang disebarkan tentang Iris. Sebagai seseorang yang bukan demon folk berdarah murni dan sebaliknya sesuatu seperti Dark Elf, mereka mengejeknya karena tidak mengetahui tempatnya dan menginginkan tahta Raja Iblis. Yah, konsep kaum iblis berdarah murni juga konyol, kata Eugene dengan mendengus sambil mengunyah dagingnya. Pertama-tama, dalam hal berdarah murni, selain dari Daemon, ras iblis apa lagi yang benar-benar dapat mengklaim sebagai berdarah murni? Night Demons dan Demon Folk lainnya semuanya adalah subspesies dari Daemon. Namun, mereka setidaknya terlahir sebagai Demon Folk, kata Christina. Hal-hal juga tidak begitu berbeda 300 tahun yang lalu. Orang-orang seperti vampir dan licantropes, yaitu, mereka yang telah diubah dari manusia dan dianggap sebagai bagian dari Demon Folk, akan dihina oleh Demon Folk berdarah murni, sebagai setengah iblis atau bibrida. Berbeda dengan Half Demons, perlakuan terhadap Black Wizards oleh Demon Folk jauh lebih baik. Ini karena ada rasa hierarki yang jelas di antara mereka. Sebagai anak angkat Raja Iblis Kemarahan, Iris mampu mengubah elf menjadi elf gelap meskipun dia bukan Raja Iblis, Eugene melanjutkan diskusi. Itu sebabnya dia merasa sangat menyesal. Jika dia hanya bisa membunuh Iris 300 tahun yang lalu, para Dark Elf tidak akan bertambah jumlahnya. Konten iklan.
Aku mengetahui banyak Demon Fog berpangkat tinggi di Helmut yang menawarkan iris dukungan mereka, tetapi dia menolak dukungan tersebut dan bersikeras untuk membangun platformnya sendiri hanya melalui kekuatannya sendiri, tambah Christina. Lucu sekali, gumam Eugene ketika dia bahkan mengunyah potongan daging yang masih menempel di tulang. Bahkan saat dia dihina oleh darah murni itu, pada akhirnya, dia juga bersikeras untuk menjadi berdarah murni. Dengan jumlah elf yang sudah sangat sedikit, jumlah elf gelap bahkan lebih kecil. Apakah dia benar-benar berniat untuk membangun kekuatannya sendiri dari ras bayangan seperti itu, bersaing dengan Demon Fog lainnya, dan berhasil menjadi Raja Iblis? Dia benar-benar bermimpi besar. Tidak mungkin Iris bisa menjadi Raja Iblis. Eugene sangat menyadari kekuatan yang dimiliki Demon Fog 300 tahun yang lalu. Iris benar-benar kuat, tapi tidak mungkin kekuatannya bisa melampaui kekuatan iblis peringkat tertinggi lainnya seperti Ratu Iblis Malam. Juga tidak ada perbandingan antara kekuatan mereka. Jika Raja Iblis baru benar-benar lahir dari antara kaum iblis, yang paling dekat dengan posisi itu adalah 3 Dukes of Helmut. Ratu Iblis Malam, Noir Giabella. Pedang Penjara, Gavit Linman. Naga Hitam, Rai Zakia. Ketiganya begitu terjerat bersama sehingga mereka praktis muak satu sama lain. Tapi itulah mengapa, dari semua Demon Fog yang berada di level yang sama dengan mereka 300 tahun yang lalu, hanya mereka 3 yang tersisa, renung Eugene. Jackson telah menumpahkan semua yang dia tahu tentang Dark Elf saat dia terus menangis. Dia memberitahu Eugene bahwa jika dia membocorkan informasi apapun tentang Elf, Elf gelap pasti akan membunuhnya, jadi dia memohon agar Eugene tidak menanyainya tentang Elf. Dengan kata lain, Jackson tidak berniat memberi mereka informasi apapun tentang Elf sejak awal, tetapi dia masih berusaha mengantongi informasi dan biaya perantara. Sepertinya Iris tidak mengikuti perintah Raja Iblis Penjara dan Raja Iblis Kehancuran, Eugene mengamati. Jadi saat bentrok dengan Dark Elf, dia tidak perlu khawatir tentang gangguan dari Raja Iblis. Satu-satunya yang benar-benar perlu diwaspadai adalah Iris. Setidaknya seharusnya tidak ada alasan bagiku untuk bertemu dengan Iris di sini, pikir Eugene. Dia telah diberitahu bahwa Dark Elf membawa semua elf yang berhasil mereka bujuk kembali ke Helmut. Satu-satunya yang bisa merusak elf adalah Iris. Dengan kata lain, ini berarti dia seharusnya tidak berada di hutan hujan samar dan malah masih berada di suatu tempat di Helmut. Percakapan mereka telah mati, hanya menyisakan suara api unggun yang menyala dan kicau serangga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Christina menyeruput secangkir teh panas. Eugene sedang membersihkan tusuk daging terakhir. Apa yang kamu rencanakan? Christina akhirnya angkat bicara setelah lama terdiam. Apakah saya perlu mendapatkan izin Anda? Eugene bertanya sambil mengunyah daging terakhir. Untuk apa kamu meminta izin? Pembunuhan. Christina ragu-ragu. Meskipun itu bukan sesuatu yang benar-benar bisa saya izinkan. Saya akan berdoa menggantikan Anda, Sir Eugene. Anda akan berdoa agar dosa pembunuhan saya diampuni. Eugene bertanya dengan sinis. Sama sekali tidak, melainkan doa zikir dan penyucian, kata Christina sambil tersenyum lembut sambil mendekatkan kedua tangannya ke dada. Bagaimana bisa dianggap dosa untuk menghukum para pelayan iblis? Namun, mereka semua masih hidup yang lahir dan dibesarkan di bumi mereka, sebagai anak domba yang seharusnya dituntun ke dalam terang. Doa kami adalah demi menerangi jiwa mereka yang telah dirusak oleh kegelapan, dan membimbing mereka kembali ke jalan kebenaran. Sepertinya semua orang suci adalah orang gila, pikir Eugene, mengingat Anise, saat dia menelan gigitan daging terakhirnya. Bumi ke bumi. Selain sihir sucinya, Anise juga pandai menggunakan cambuknya, 2. Abu menjadi abu. Pukulannya yang bersinar terang telah menghancurkan lebih dari beberapa kepala Demon Fog menjadi berkeping-keping. Debu menjadi debu. Meskipun tidak banyak kesempatan di mana Anise harus menggunakan flail-nya, ketika terjebak dalam skrum, dia akan mengangkat flail-nya dengan ekspresi tak berdaya dan pergi berperang. Cahaya yang cemerlang, menerangi kegelapan. Dia akan mematahkan kepala dengan cambuknya, membuat kabut dengan air sucinya yang sebenarnya, dan membentangkan sayapnya yang berkilau. Saat dia melakukan semua ini sambil meneriakkan doa, Anise lebih terlihat seperti orang gila daripada orang suci. Kebetulan, apakah kamu juga menggunakan flail? Eugene bertanya dengan hati-hati. Hah? Tanya Christina. Flail, apakah kamu tidak akrab dengan mereka? Aku tahu apa itu, tapi aku lebih suka menggunakan tongkat. Sebuah gada, Eugene mengulangi. Ya, meski berat, jadi aku tidak membawanya, Christina mengakui dengan enggan. Eugene dengan ragu menawarkan, jika kamu membutuhkannya. Katakan saja padaku, saya memiliki beberapa di dalam jubah saya. Petik 2. Terima kasih banyak. Saat Christina mengucapkan terima kasih dengan senyum lembut, sesuatu terbang keluar dari kegelapan dan jatuh ke tanah, berguling lurus ke arah mereka. Eugene dan Christina tidak menunjukkan alarm apapun, dan hanya menatap benda yang bergulir, pedang selama 300 tahun terakhir. Namun, jika Sir Eugene berhasil melakukannya hari ini, itu berarti bahwa Dewa Cahaya telah memberikan berkahnya untuk perjalanan Eugene, dan dia bahkan mungkin menyampaikan wahyu lain tentang perjalananmu. Itu adalah kepala broker informasi, Jackson. Lidah kepala itu mencuat, dan matanya berputar ke belakang sehingga hanya bagian putihnya yang bisa terlihat. Tentang gada itu, maukah kamu meminjamkanku satu sekarang?
Christina meminta. Tidak, Eugene menyangkalnya, dan hanya menyekat tangannya di celananya saat dia bangun. Karena kamu mengatakan bahwa aku tidak memerlukan izinmu, tetaplah di sini dan berdoa. Mereka segera menyadari ketika seseorang mulai diam-diam mendekati mereka. Selama keheningan bersama mereka, penyusup telah mempersempit jarak, jadi bahkan sebelum Eugene meminta izin Christina, Eugene sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan pada mereka. Sebuah pertanyaan muncul dari kegelapan, apakah kamu seorang budak? Jika kami memberitahu Anda bahwa kami tidak melakukannya, apakah Anda akan pergi begitu saja? Eugene menanggapi dengan nada santai. Kudengar kau berkeliling menanyakan tentang para elf, kata suara itu sambil mendekat. Elf gelap datang berjalan keluar dari kegelapan untuk menghadapi Eugene. Eugene menanyai peri gelap itu, dia hanyalah seorang lelaki tua yang mencoba mencari nafkah di dunia kita yang kejam ini. Anda tidak perlu membunuhnya, kan? Petik 2. Dark Elf mengabaikan pertanyaannya, informan memberitahuku semua tentangmu. Dia mengatakan bahwa kamu datang kepadanya secara tiba-tiba dan ingin membeli informasi tentang para elf. Tapi dia menolak untuk menjual informasi apapun tentang elf kepada kami, kata Eugene. Sepertinya kamu tidak terkejut. Apakah Anda sudah mendengar tentang kami? Elf gelap itu bertanya. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Eugene mengeluarkan sapu tangan terlipat dari sakunya dan menyeka mulutnya. Melihat tindakan cerewet yang tidak perlu ini, peri gelap memasang ekspresi bingung. Mungkinkah kamu tidak mengerti situasi seperti apa yang kamu hadapi? Elf gelap itu menuntut. Eugene mengibaskan sapu tangan beberapa kali dan bertanya, apakah kamu datang ke sini sendirian? Apa? Aku bertanya apakah kamu datang ke sini sendirian, ulang Eugene sambil melemparkan sapu tangan ke udara. Kamu bajingan kurang ajar. Sebelum sapu tangan menyentuh tanah, sapu tangan itu diterbangkan oleh badai. 1. Sudah lama sejak mereka terakhir disebutkan, jadi ini penyegaran. Daemon adalah ras demon fog bertanduk. Dianggap sebagai ras demon fog asli, semua raja iblis masa lalu berasal dari ras ini. 2. Meskipun teks aslinya memiliki anise yang menggunakan kata barat untuk gada, baris selanjutnya dalam bab ini mengatakan bahwa Christina lebih suka gada kata Korea daripada gada. After checking the wiki, a picture of Anise Sliwood, https://http://garimis-miring-miring-miring-miring-2 FAFBA 3541-3B521-992-9F-D288C292F-B-C0-898-D277-05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 8-D2
berbeda, padahal sebenarnya dia bermaksud menggunakan bintang kejora atau memukul.